tidak bisa menjamin loh bahwa dia akan setia. Karena kalau dari Mael lebih suka punya pacar posesif atau tidak posesif? Mau pergi nih pakai celana pendek, itu pun pasti dia kayak gitu, di pahanya mulus gitu. Karena bapak nih, istri bapak keluar pakai celana segini, pakaiannya seksi, keluar. Macam saya pribadi, seorang cewek, aku suka kakinya berbulu panjang. Tidak, Kak, wanita tuh kakinya panjang. kakinya Pantatnya. Iya, Ada iya. Ya saat dimasukin enak. Iya dia. Iya. Terus. Tidak besar ya, mungkin ya, ataupun warna kulit ataupun bentuk tubuh itu akan hilang pada waktunya. Iya. Halo guys, kembali lagi dengan channel saya Mang Arta 1986. Hari ini kembali kita akan membuat video mengenai kehidupan sehari-hari, dilema percintaan dan lain sebagainya. Bagaimana kita menjalani hidup, bagaimana kita memiliki relasi, bagaimana kita caranya bergaul atau mempertahankan sebuah hubungan. Pokoknya tentang kehidupan sehari-hari, bebas mau ngobrol apa saja. Masih bersama kami, saya Komang Arta dan Tika, ada Ismail. Oke, yang kita akan bahas pada kesempatan hari ini adalah mengenai pacar yang posesif. Posesif itu artinya terlalu ingin memiliki atau memegang erat. Posesif betul ya? Kenapa bapak memandangi Posesif. saya? Posesif, maksudnya kan ibu ini ya kan, pacar yang posesif. Pernah punya pengalaman Tika? Punya pengalaman pacar yang posesif? Pernah. Gimana coba ceritakan pacar yang posesif itu baiknya di mana, mungkin kekurangannya di mana, coba ceritakan. Kalau baiknya ya bagus jadi pasangan ya, menjaga kita intinya, melarang kita apa yang kita buat kayak gitu. Dia nggak suka kita dekat sama cowok yang kayak gitu ya, itu sih pacar posesif ya, mengekang kita untuk tidak keluar. Bagaimana kayak kita tuh berada di akuarium kayak Pernah gitu ya? Selama berapa tahun pernah begitu? Enggak sih sampai tahunan, tapi mudah-mudahan sih sampai tahunan. Yang begitu ada. Ya yang pernah begitu maksudnya pengalamannya dulu pernah ada. dengan Bukan pacar dulu. yang posesif. Bukan dulu lah intinya. Ya pernah lah gitu. Nah. Maksudnya. Ya oke. Ya jadi lebih baik punya pacar posesif atau lebih baik punya pacar yang terbuka, maksudnya kalau kamu bergaul sama siapa, dekat dengan siapa, bebas saja bergaul. Ya lebih baik terbuka, karena aku tipe orang yang suka bergaul orangnya. Kalau semakin aku terbuka itu bukannya menambah teman gitu loh. Ini terbuka dari segi apanya ini? Terbuka maksudnya pertemanan, bergaul dengan orang. Pacar yang posesif kan tidak mengizinkan Tidak pacarnya mengizinkan dia untuk bergaul pacaran. dengan siapapun itu. Tidak peduli mau dia teman pokok tidak cowok siapapun. Yang berbeda jenis Pokoknya jangan. Saya kalau terbuka ada bahasa lebih baik kayaknya. Apa? Kepercayaan aja sebenarnya. Percaya aja. Saya percaya kok kamu bertemu sana, percaya aja. Kenapa? Di dalam hubungan itu yang paling besar, paling power, paling untuk bisa bahagia itu dari kepercayaan sebenarnya. Tapi kadang yang posesif itu dia tidak mengerti untuk itu. Kita udah ngomong benar tapi kadang tetap aja aku nggak suka Iya kayak gitu. itulah ya saya Posesif. bilang. Kebahagiaan itu dari kepercayaan. Kalau udah posesif kan ada tanya dengan hubungan seseorang. Bahaya orang posesif. Ntar cemburu, ntar cemburu. Nah ini nggak bahaya kayak gitu. Ya, Tapi di satu sisi kan maksudnya ya Wajar lah. dengan siapa apa saja kan ada tipe-tipe wanita atau lelaki yang artinya tidak mau dijaga begitu, tidak mau dipegang begitu erat, ada. Karena mereka tidak melewati fase yang bisa dipercayai, mereka tidak lolos dari fase tidak untuk dipercayai gitu. Di sisi Makanya lain, orang menjadi posesif kan pacarnya Ya kalau pacaran di dunia dini ya, itu kan dia kan masih dalam bentuk pencarian. posesif itu bukan Ya kan? dari usia lo sebenarnya. Iya. Mau tua mau apa tetap kalau dia itu udah nggak suka Saya nggak suka kayak gitu. aku beda loh. Aku lebih Ya kan saya cenderung- bilang orang lain bukan bapak. Aku lebih cenderung ke usia, loh. Gimana sih? Kan saya bilang orang lain bukan bapak. apa itu kita loh. posesif bukan orang yang posesif. Aku posesif orangnya juga. Oh, posesif juga ya berarti. Tapi ya karena kalau modal kepercayaan kita namanya gue itu ada komitmen sebenarnya. Komitmen, Saya ya. berhubungan dengan siapa, saya Berteman dengan berteman siapa. dengan apa ya masalah. Yang jelas saya percaya ke kau. Kau percaya saya? Jangan juga terlalu mengikat seseorang karena akan jadi bumerang buat perasaannya seseorang, bumerang buat dirinya sendiri, termasuk orang yang mencintainya dan yang dicintai. Jadi bumerang loh itu. Nah pengalamanku gini loh, kalau aku punya pacar seperti itu ya,
ketika aku ingin ngobrol dengan seseorang, ingin lost itu ngobrol, cuma ketawa, padahal kita nggak ada hubungan apa dan sebagainya. Teman kadang di sana tuh merasa kalau dia udah datang tuh merasa oh diam lagi, itu bukan diri saya gitu, terasa tertekan dengan hal seperti itu karena saya itu orangnya bergaul dengan banyak teman. Apalagi tadi cewek, pasti banyak teman cowok. Ya walaupun kita udah tahu aku udah punya pacar gini, dia pasti ngerti. Kalau cowok udah dibilang gitu pasti dia udah ngerti. Tapi banyak ini, oleh kan realita hidup sekarang kan, wanita lebih cenderung banyak teman cowoknya ketimbang ceweknya, dan itu berbahaya loh. Kenapa wanita? Ya, gini. Kalau menurut aku jarang sekali ada teman wanita yang benar-benar sejati dan tulus. Oh begitu ya? Bener. Jarang sekali. Jarang. Kalau ada bener loh ini. bener. Jarang sekali seorang Jarang. Iya. Kenapa? Sedangkan cowok kalau dia udah menganggap kita teman, sahabat, mau kamu di mana? Sekarang ke sana. Tapi kalau cewek lain, masih berpikir. Kadang cuma ada teman yang udah tahu kita tuh lebih kaya dari dia, ya udah kita diangkut aja jadiin teman. Setelah itu kita pergi jalan-jalan gini, cuma dimanfaatkan apa uangnya, dimanfaatin dimana kalau dia butuh baru cari kita, kayak gitu loh. Jangan sekali ada cewek. Tapi selama kamu misalkan berteman, maksudnya setelah dewasa, setelah mulai berteman, apakah pernah nggak ada teman cewek yang benar-benar teman sejati? Nggak pernah ya? Pernah nggak kira-kira? Ada sih, tapi kan kita kembali lagi, sejatinya wanita itu berbeda dengan sejatinya laki-laki. Wow, ini fakta Ya, baru. porsinya beda sih emang. Sejatinya Saya tahu perempuan beda porsinya. berbeda dengan sejatinya laki-laki. Betul, porsi laki-laki sama perempuan itu beda emang dalam bentuk pembawaan. Sama pemikiran, halnya lah dengan perasaan. posesif dengan berteman. Ketika orang laki-laki sayang dengan seseorang, dia rela mengorbankan sesuatu demi seseorang itu. Tapi kalau wanita itu belum tentu. Tapi kamu pernah mengorbankan sesuatu untuk pasangan kamu? Pernah dong? Nah, Lah, kan ada berarti wanita yang begitu. Berarti ada dong. untuk pasangan ya, bukan untuk Ya untuk pasangan. untuk pasangan, bukan untuk sesama wanita kayak gini. Oh, Sekarang iya, berpikir iya. wanita itu bisa beli kalung, masa saya enggak? Masa dia yang aku beliin, uangnya dia kurang seandainya itu keperhiasan, masa iya aku beliin, mendingan pegang buat aku aja. Kan kayak gitu pemikiran wanita gitu loh. Kadang ada yang cuma pura-pura baik, kamu gini ya, ini nih aku bantu segini, tapi nanti di belakang ngomongin kita, Oh gitu nanti ya. jelek-jelekin kita. Kebanyakan begitu. Kebanyakan wanita. seperti itu. Itu berteman atau pasangan? Dengan Berteman. Berteman. ini antara wanita dengan wanita, jadi menurut Tika begitu. Kebanyakan lah tidak ada. teman-temanku itu adalah laki-laki berlawanan jenis. Oh, Justru berarti- itu yang bahaya. Berarti itu sebabnya Tika kenapa sedikit sekali memiliki teman perempuan sama perempuan ya, sama cewek gitu ya. Karena kebanyakan menurut Tika tidak ada teman cewek yang benar-benar bisa seperti apa yang lelaki lakukan. Itu begitu. Ya Jangan dulu. memang kayak gitu, Jangan dulu. benar. Ada yang menyimpang otaknya saya nih dalam pikiranku bahwa jika ada perempuan lebih cenderung banyak teman laki-lakinya, kaum Adamnya, itu tidak bisa menjamin loh bahwa dia akan setia. Tidak juga. Tidak menjamin. Tidak menjamin karena ini ada orang berkata kalau ada orang bilang selawan jenis, berbeda jenis nih Hawa dan Adamnya berteman, orang tanya tuh teman bisa jadi ada hubungan spesial, mana kita tahu tidak ada itu. Tunggu dulu, aku ya, kalau aku sendiri, Ini kalau udah kamu ya, ya, ini ini aku ya, cerita. kalau aku ya, aku seandainya pacaran nih sama ini, nah pacaran sama ini, aku kalau kemana boleh nggak aku keluar sama ini temanku gini, boleh nggak? Kalau dia bilang ya udah jangan lah gini nanti alasannya kalau itu masuk akal menurutku, aku nggak keluar, aku bisa menolaknya. Maaf ya aku nggak bisa keluar hari ini. Tapi Soalnya ngomong aku- dong tujuannya kemana kan pasti kan tahu lo mau keluar. Kalau Ya saat ini aku keluar ya nongkrong sama temanku, sedangkan pacarku nggak tahu gitu kan. Biar aku udah nggak tahu temanmu, nanti kamu dia apa-apain gimana gitu. Oh ya mungkin alasannya masuk akal ya, mungkin aku nggak keluar kayak gitu loh kalau aku. Tapi kalau dikengkang, kamu nggak boleh gini sama dia ini teman-temannya begini ya begini, itu ya salah. Ya. Aku tipe orang yang nggak suka dikengkang kayak gitu. siapa sih orang mau diprotektif sekali kan nggak ada orang mau terprotektif. Kadang kan kita nggak tahu ya pasangan kita sibuk atau gimana, kita pengennya bagaimana, kadang kita cuma ingin bercanda bermain kayak gimana sih gini rasanya, gimana sih punya banyak temen kayak gitu, pengen lah rasanya kayak gitu nongkrong apalah. Makanya itulah dibilang orang ada baiknya orang berhubungan itu melalui dari berteman.
karena kadang-kadang kita udah tahu sifatnya dia, bukan tiba-tiba ketemu di jalan atau di kafe kan, yang paling love besok jadian, itu kan ember. Ember, penuh embernya tuh. Ya, itu nggak baik. Lebih enak tuh berteman. Sebenarnya kalau posesif itu tergantung siapa pasangan kita. Misalkan kalau kayak aku, misalkan ada istriku kan, aku nggak pernah begitu posesif dengan istriku. Itu Kenapa? bagus. Karena dia Sudah sudah bukan, karena saya sudah percaya sama dia gitu Ya. ya. Beda Beda dengan beda. orang yang tidak saya percaya, otomatis kita akan menjadi, misalkan aku masih bujang, misalkan punya pacar cewek, kalau dia belum bisa dipercaya ya otomatis aku posesif dong, karena banyak orang tanya, dia bilang sama temennya lah keluar begini, begitu menurutku sih ya. Ya, karena bahaya nih. Kalau percaya itu lebih baik kita memegang seorang pasangannya kita ketimbang kita memiliki. Rasa memiliki ini bahaya. Bahaya Rasa memiliki. rasa miliki Ini tuh bahaya sekali loh itu rasa memiliki. Kalau rasa memiliki yang timbul dirinya kita terhadap pasangannya kita, ini bahaya. Mau berteman sama saya kita, ya. apa namanya jealous atau Jealous, apalah ya. ya. Itu nggak baik. Mendingan kita percaya. Kalau dia tuh nggak percaya, aku lebih pembuktian dong. Ayo kamu ikut ke sini kayak gitu. Lebih aku sama dia bareng ini. Ayo ke sini nongkrong sama temanku. Sebenarnya Mbak Ibu ini Seperti itu. ya, memang sih kadang-kadang wanita itu cari kenyamanannya dulu loh. Nyamannya dia. Padahal kan kita kan ya, saya tahu loh. Pola pikir laki-laki sama wanita tidak sama. Emosionalnya tidak sama. Iya, kalau perempuan lebih gimana? Lebih cenderung dia nampak transparan dia. Nggak nampak justru boleh. Artinya gini, cenderung kalau udah berhubungan maksudnya. Beda kalau kita mulai PDKT, beda. Artinya dia cenderung nampak manja-manjanya dia. Ya kan? Iya. Dia suka sama pasangannya. Kamu orangnya jujur, orangnya to the point aja, mau ngapain, mau pergi kemana gitu loh. Jadi kalau kamu misalkan kalau dari Mael lebih suka punya pacar posesif atau tidak posesif? Tidak posesif. Tidak posesif ya. Tapi cenderung biasanya orang yang tidak Tapi posesif biasanya perhatiannya tidak begitu berlebihan biasanya perhatian, kadang tidak perhatian. Karena apa? Terlalu berlebihan ini bahaya. Terlalu mencintai bahaya, terlalu memiliki baik. Kita nggak tahu tiba-tiba pemikiran manusia ini tanpa ada pun hubungan bisa berubah. Apalagi udah yang ada hubungan aja bisa berubah pemikiran dengan perasaan, apalagi yang tidak punya hubungan. Iya. Kenapa? Itulah kenapa ada rasa kepuasan, rasa memiliki, dan itu tidak baik. Berarti lebih baik punya pacar yang tidak posesif. Tidak. Tapi kalau misalkan Mael berhubungan sama orang yang belum bisa dipercaya, apakah akan menjadi posesif atau tidak? Tergantung yang menjalani sebenarnya. Kita nggak tahu ke depannya bagaimana. Kita nggak tahu karena kita juga pasti antum kalau berhubungan sama orang pasti kan saling memilih. Artinya dalam bentuk, karakternya gini orangnya. Mungkin pola pikirnya orang kayak gini nih. Karena kita pasti berhubungan sama orang, pasti nyimak kita pasangannya kita. Oh orangnya nggak bisa dikasih gini nih. Oh orangnya jam segini udah lapar nih. Oh jam segini. Oh suka nangis gampang nih, sensitif hatinya. Kita pasti nyimak dalam pasangannya kita. Dan juga ya buat laki-laki itu yang benar-benar sayang dengan pasangannya, ketika memang pasangannya itu memakai pakaian yang salah, maaf ya kayak cewek kan, pakaian terlalu seksi kan kadang ada emang cowok, ngapain sih kamu pakai pakaiannya kayak gitu, kayak aku nih contohnya, aku mau pergi nih pakai celana pendek, itu pun pasti ditanya, ngapain kamu keluar pakai celana pendek, kenapa pakai celana panjang? Nah dari sana tuh itu sebuah perhatiannya dia tuh yang memang menurut aku bagus ya, namanya melarang. Karena aku tanya kenapa kamu melarang aku pakaian kayak gitu loh. Aku nggak suka orang lain tuh lihat cewekku, karena aku ini cowok. Dan aku senang melihat orang lain kayak bagus gitu, tapi aku senang cewekku dilihat-liatin kayak gitu. Itu bagus, hanya yang perlu ini masalahnya kan aku senang misalkan pacarnya dia, aku senang lihat cewek kayak gitu pakaian pendek, tapi aku nggak suka pacarku kayak gitu. Ya karena seorang laki-laki itu, dia kan laki-laki nih, ketika melihat cewek kayak gitu, pahanya mulus gitu, sama juga dia kan laki-laki, pemikiran laki-laki lain pasti juga seperti itu kepada ceweknya gitu loh. Lebih baik tertutup, kamu udah punya aku ya aku aja yang ngelihat, bukan orang lain. Tapi kalau masalah ngelihat sih saya suka Pak. Sebenarnya pada dasarnya kita itu kalau udah memiliki wanita itu tidak lain bukan sekedar pasangan, dia seperti hiasan buat diri seorang laki-laki, ngerti?
bahwa keindahannya itu bukan untuk orang lain, tapi keindahannya itu buat kita sebenarnya. Jadi secara otomatisnya pemikiran kita dengan pasangan kita yang nggak baik, yang kayak gitu terlalu seksi, karena itu tidak, itu langsung respon hati itu buat cukup aku yang lihat, jangan orang lain gitu loh. Beda lagi yang masih bujang, mereka kan kalau masih bujang masih menampakkan keseksiannya dia, karena ada dia yang bilang gini bahwa nikahilah cewek atau perempuan yang kamu suka penampilannya. Misalkan kamu suka lihat cewek seksi, ya nikahin cewek seksi gitu. nggak bisa. Kalau kita berdasarkan materi, segala sesuatu yang bentuk yang gitu masih dalam Sekarang gini materi. deh. Terus gini aja contohnya, bapak kan punya istri nih, saya kan udah janda, udah nggak lah punya, udah nggak punya suami gitu, punya pacar aja. Terus sekarang bapak nih, istri bapak keluar pakai celana segini, pakaiannya seksi, keluar nggak pakai jaket, bapak seneng gitu tanpa bapak lihat gitu. Selama dia bersama saya. Ya kan gitu kan. Selama kan? Iya kan, saya bilang gitu. Ya ibu ini kan nggak, Iya. ibu maksudnya keluar walaupun sama pacarnya keluar tidak boleh kan? Kalau saya selama keluar sama saya mau seksi, bagus lah, saya suka lah. Tapi percaya diri ngajak cewek seksi. Nah, gini, ya oke lah, kita cerita masalah wanita seksi. Kalau seseorang suka wanita seksi itu selalu bermodal. Iya. Materi, Modalkan ada uang, materi, make ada uang. up-nya tuh berapa? Semua harus ada uang. Masalah yang punya seksi Kan kita bilang cuma pakai celana pendek cuma 50.000 pakai celana pendek. Gini ya sebenarnya, seksi sama cantik itu gini loh. Ketika kita tuh paduan baju sama stylenya Tapi kita. jangan. Diam dulu, stylenya kita tuh bagaimana gitu, cocok nggak buat kita? Udah badan gemuk, pakainya yang singlet yang ketat gitu kan, lemaknya tuh gelembung Kayak kayak gini, gitu kan. Kayak bawahan tuh. Kayak gini. Kayak bawahan tuh. Tapi relatif loh loh. pandangannya kita. Iya, relatif betul. Enggak semua yang kau lihat cowok itu seksinya kayak gimana. Ada Iya. seorang suka, macam saya pribadi, seorang cewek, aku suka kakinya Kakinya berbulu. panjang. Tidak, tidak, aku suka panjang. Itu Yanti namanya. Iya. Kalau siang Yanto. Kalau siang Yanto namanya. Jujur aku secara pribadi orang yang suka wanita tuh kakinya panjang. Aku ya senang Oh berarti kayak pahaku ini dah. Kamu suka kakinya panjang? Panjang. Berarti kakiku panjang ya lu? Kakinya panjang, Iya. Karena ada badannya orang, pendek. ya. Karena ada orang juga kayak itu, ada teman satu. Kamu suka wanita badannya di mana? Pantatnya. Ada Iya, suka iya, pantatnya. betul, iya, bagian Saya nggak bagian. suka pantat perempuan yang lain. Apalagi kayak macam bebe itu nggak senang. Jujur nggak senang. Aku suka yang slim aja gitu. Pas Iya, dah. iya. Pas lah pada dengan ukuran tingginya. Nggak usah kayak montok kayak bebe itu nggak senang Saya kayak gitu. sangat sama bapak. Tapi ada orang yang suka. Suka tete yang besar, pantat yang besar, apa kakinya yang besar, apa kepalanya yang besar ini. Yang jelas kalau dari bagian dari tubuh wanita yang paling saya suka sebenarnya apa ya? Ya saat dimasukin enak. Iya. Enggak, maksudnya Luar biasa. yang paling saya suka sebenarnya melihat cewek itu seperti apa misalkan. Oh pakai daster. Enggak, dari apa namanya? Apa namanya ini? Tinggal. Pinggulnya, dari pantatnya agak gitu Iya, gitu. iya. Kayak Ya. body gitar lah. Pahanya agak besar, Hah? pinggulnya Oh, kecil. Bapak suka benar. pahanya agak besar tapi pinggulnya kecil gitu. Ada emang pinggul kecil, pahanya kayak agak besar. gini dia. Iya, Terus. agak besar ya. Mungkin ya kalau Ya. jujur ya mungkin ya lebih suka melihat cewek seperti itu ya. Ya, Artinya kalau lebih berisi. kalau istri bapak itu seperti itu tuh tidak. Iya. oh, kalau istri memang untuk mencari istri tentu berbeda. Kan saya bilang Ya. bodinya pak. Ya, karena untuk mencari istri saya harus melewati fase bagaimana bentuk tubuh, penampilan. Karena ini untuk kita ajak hidup Iya. sampai bahkan Iya. sepanjang hidup kita Iya. ajak hidup. Yes. Artinya Sampai air penampilan ataupun warna kulit ataupun bentuk tubuh itu akan hilang pada waktunya. Iya. Makanya saya tidak memakai itu untuk mencari istri misalnya. Ya, Saya ya. seperti itu. Bukan mencari Ya, istrinya, itu. saya mau tanya Hmm. bagaimana penampilan istri bapak itu udah mau begini apa begini Itu gitu. beda. seperti Ada bapak, begini ada. pandangannya. Hmm. Kalau ada seseorang laki-laki, karena dua laki-laki itu dia mencari cinta atau mencari kepuasan. Hmm. Kalau mencari kepuasan, dia cari yang molek. Ya, Pastinya. betul. Dengan menggunakan modal. Hmm. Kalau masalah hati, ini pakai yang jangka panjang. Ya, ya. Pakai air hayat, cintai dengan apa yang dia punya, jangan mencintai dengan kekurangannya, tapi cintai dengan kekurangannya. Dia mau
pakai daster nggak ini, kalau udah cinta rasa pahit aja udah rasa manis ya kan? Ya kan? Ya kan? Jangan kan bau-bau keteknya pasangan kita, kalau udah sayang cinta harum juga itu Ya ketek. Kaos kakinya juga. Kaos kakinya peluk ya. Iya, ada sejarah pernah riwayat cerita nih. Ainun apa? Ainun Habibie bukan. Bukan. Siapa ini? Laila. Ini Laila, ada namanya Ainun. Ainun siapa? Ainun kalau nggak salah. Dia sampai gila ini cinta si Laila. Sampai gila, saking cintanya laki-laki sampai gila. Sampai satu keluarga itu, satu kampung itu ketahui kenapa dia kayak wanita yang dicintainya. Pergi berobat, nggak sembuh-sembuh. Di depan Ka'bah dia dulu gini, tiba-tiba ada ihlam atau langsung sembuh begitu. Ditanya sama temannya, apakah kau masih mencintai Laila? Apa dia bilang? Saya jangankan Laila, debu yang menempel aja, yang menempel di sendal Laila lebih aku cintai, apalagi Laila. Itu bahaya kalau masalah cinta. Makanya kalau Cinta buta itu nggak? Cinta buta. Itulah cinta buta ya kan, terlalu berlebihan. Tapi itu saya bilang, kalau kau kan manusia ini kan ada dua, cinta dengan kepuasan, cinta dengan apa adanya. Artinya cinta dengan pakai hati untuk memang dipakai jangka panjang. Iya. Ya kan? Ya, karena untuk menjadi pasangan seumur hidup berumah tangga itu tidaklah cukup dengan Enggak cukup dengan cantik, penampilan cantik. enggak. Tidak cukup. Kalau memang cantik bisa cukup kan banyak artis yang cerai. Banyak dong. Iya, Iya kalau dong. ganteng memang cukup banyak yang cerai ya. Jadi tapi kalau saya pribadi ya, saya pasti untuk memilih pasangan yang seumur hidup tentulah harus benar. Tapi ada satu hal yang perlu dilakukan seorang istri, seorang sama pasangan itu, bahwa di perempuan ketika suami pulang, biasakanlah istri untuk berdandan. Begitu ya? Iya. Macam aku nih. Dandan. Karena apa? Kadang-kadang laki-laki itu betah saat pasangannya, dia kan ingin merasakan bidadari di rumah. Jadi kalau istrinya berdandan baik, Dandan itu juga dan perlu ditanya, dimodalin ya pertama. dandan tidak harus tidak terlalu berlebihan. Iya, tapi kan perlu juga kalau bapak pengen istri cantik, kasih uangnya, set Cantik itu bukan dari rupawan. Iya. Bukan dari rupawannya. Bentar dulu, kan katanya pengen punya istri yang kayak dari seandainya gitu ya, bapak menuntut gini, kamu jelek gini-gini. Jangankan modal uang, saya tanah saya kasih. Iya. Ada apa yang di kuburan Gini, kenapa inilah bahwa istri ya. Istri itu harus pintar dandan. Kenapa kita cari wanita yang pintar dandan? Kenapa? Dia bidadari di rumah. Kenapa suami tidak betah di rumah? Lantaran apa? Karena ada bidadari di luar. Bukan. Bukan juga. Suami pulang kerja, dia belum mandi, masih berantakan, pakai sarung, pakai daster, masih bau ketek, bau badan. Itu tidak baik jadi seorang istri yang begitu. Tapi itu kan istri yang tidak memiliki rutinitas misalkan. Bagaimana kalau misalkan kita punya istri yang kerja di bank, dia kerja paling sampai malam misal. Kalau akhir-akhir bulan itu sampai jam 12. Jangankan berdandan, kan ada udah pulang kerja kan. Tapi setidaknya kan dia kan tahu bagaimana selayaknya seorang istri sama suaminya. Dia harus berdandan, dia lebih apa dibilangnya, menarik perhatian sama aku suaminya. jujur ya, Nggak aku jujur ya, pulang kerja itu cuci muka, set. Kadang kalau terlalu dingin tuh aku nggak bisa set dingin net. Makanya dia diceraikan. Maaf Pak, yang sekarang Pak. Kalau dulu, kalau dulu kan dia gini, karena dia mungkin nikah di dunia dini, beda emang. Mungkin dunia dini ya. Kita nggak usah bahas itu. Kita Gini cuma bilang aja bahwa di pasanganku ini, aku cuma cuci muka set. Dia tidak pernah komplain kamu begini. Dia malah terserah kamu, yang penting kamu nyaman. Itu laki-laki. Tapi dia tahu kenapa kesibukan seorang wanita. Ade ya, kalau orang Ambon bilang ade, dia ya kan. Gini loh, kalau seorang laki-laki tuh mengerti bahwa istrinya capek seperti itu, kadang kan tidak harus laki-laki yang harus dilayani. Kadang kan kalau kita wanita yang memang merasa lelah gini, kamu capek ya gini nih. Kalau kita nggak capek, bisa kita menawarkan. Itu sebenarnya. akan ada titik lelahnya orang begitu. Pasangan tuh ada titik lelahnya. Ada. Kalau begitu terus titik lelahnya, sedang laki-laki juga pengen bidadari di rumah. Ya kan? Jadi itu laki-laki, perempuan harus pintar cover dirinya. Bagaimana laki-laki ini nggak mau cari perempuan, dia pasti pikir, oh ada istriku cantik di rumah. Yang di luar sana, turuti yang saya ya. Jangan pegang kata-katanya dia. Straight,
Sweat. jangan. Kalian cukup pakai sepatu, kaos, baju kaos yang bagus, celana jeans, make up dikit, pakai lipstick, udah selesai. Tapi kalau hitam Itu tips untuk ibu-ibu yang belum punya anak. Kalau sudah punya anak 3, 4 dasteran udah. Tapi Nggak penting lagi. Tapi memang aku nggak bohong. Aku saja pribadi cari wanita yang pintar dandan. Nggak pintar dandan itu masalah. Something Masalah. ya jangan menor-menor juga pas Nah. dandan. Nanti masa iya goreng Setidaknya kita kan ngepluk dong. Luluran kayak apa kayak Jujur gini. aku ya dulu di gate, aku kerja karena aku ini dulu itu di kitchen ya. Karena suka masak juga. Mungkin karena Pak Ma juga tahu kan aku tuh suka masak. Pertama aku tuh gak pernah dandan di tempat apalagi berbau dengan kompor apapun. Luntur dong ini semua. Aku kayak antu. Nah, tapi bagaimana caranya kita menarik seorang tamu tuh dari penampilan? Iyalah. Sekarang coba kamu pikir, pakai sendal, terus celana acak-acakan, bajunya nggak rapi, ada yang tamu lirik kamu nggak ada. Gini, kembali ke Pak ya, kembali lagi ke dunia dini. Kalau kita berusia masih 21, 22, 23, 24, 25 atau 18, 19. Jadi itu kan gayanya agak rock and roll gayanya kan, agak bentuk kebebasan dicari. Tapi kalau kita udah umur 30, itu udah karakter penampilan dipakai. Karakter penampilan kita pakai. Beda tuh 21, 22, 23, 24, 25. Beda ya kebanyakan orang lebih menonjol yang umur 33, 30, 35. Dia membentuk penampilan karakter dia itu. Tapi di pariwisata itu pasti yang kalau ada masuk. orang bentar lu ya. Kalau orang mencari pekerjaan, lowongan pekerjaan, pertama itu harusnya pertama mempunyai ijazah segini-segini, kedua terus mempunyai penampilan yang menarik. Selalu begitu kan. Penampilan yang Ke menarik. formal aja, iya. Itu loh. Formal. Kalian ya kalau jadi seandainya nih jadi guru nih. Tapi sebelum Masa iya guru pakai celana pendek begini kan nggak mungkin. Karena aku nanya, Tis. kalau kau seorang pasangan laki-laki, apa yang kau bisa berikan? Mau jadi apa untuk pasanganmu? Saya melayani dia. Kalau dia Melayani apa ini? misalnya, Iya. misalnya Melayani contoh, apa ini? iya melayani misalnya datang kerja buatin kopi atau bagaimana. isi cyanida. Iya. Nah, saya ditinggalin utang dong. Oh, iya. Aduh nggak usah itu Pak. Oh, gitu ya. Buatin kopi kayak gimana? Capek nggak? Kayak sebenarnya apa ya? Tapi ke pasangan itu cara apa yang saya bilang buat harmonis keluarga itu kira-kira apa yang mesti dilakukan Sebenarnya buat harmonis itu ya. buat bisa tetap harmonis itu keluarga. Harmonis menurutku ya. Harmonis itu ketika kita itu sama pasangan itu pulang kerja itu nggak langsung tidur gitu loh, macam masih ada jeda ngobrol gimana hari ini gimana gini kita cerita terus gimana perkembangan kerjaanku saya kayak gitu loh Ya karena sebenarnya yang kayak gitu. keren benar betul. Kalau menurut aku Kan, ya. ini harmonis menurut aku ya. Iya. Harmonis itu ketika kita bisa menerima kekurangan dan kelebihan pasangan masing-masing. Iya, itu. Harmonis akan harmonis kalau bisa menerima. Dan kedua kalau saya juga ada dua sisi lagi ya. Miskomunikasinya baru harus jalan itu. Komunikasinya maksudnya. Itu perlu sekali itu. Iyalah, pastilah. Ternyata di sisi lain dalam hubungan sepasang ya, yang buat orang tidak bisa langgeng karena lantaran komunikasi, bukan ya karena lantaran pacaran, komunikasi ya. Jadi antum kalau pacaran sama orang kurang miskomunikasinya, akan pecah itu. Mau gimana? Pasti akan pecah. Ya, Dan memang kenyataan. betul ya. Kenyataan. Oke, karena durasi kita sudah 27 menit. Oh, masa? Ya. Jadi apa yang saya Jadi kira Bapak, ya? Bapak Mail silakan pesan-pesannya untuk teman-teman kita yang nonton video ini, misalkan tentang percintaan, tentang hati dan lain sebagainya, silakan. Monggo Pak. Oh, kalau bagi saya ini cuma saran aja. Bagi yang sudah yang bagi pacaran, pacaranlah sebaik-baiknya. Yang bagi pacaran ya. Pacaran, kalian kalau masih pacaran masih cari tahu pasangannya sifatnya gini. Pacaranlah sebaik-baiknya. Pacaran dan hargailah seorang wanita, dan begitu wanita belajarlah menghargai seorang pasangannya. Support juga. laki-lakinya. Dan ingat Ya, juga Dan yang perempuan yang sudah menikah, bagi yang sudah menikah, belajarlah istri pintar dandan biar suaminya betah di rumah. Nah, itu. Jangan ragu. modalin. Ada yang minta modal ada yang
Gitu ya. Iya, oke ya, itu mantap sekali. Dari Tika, misalkan apa ada pesan-pesan untuk teman-teman? Bagi kalian yang berada di umur saat ini seperti saya udah gagal dan Gagal artian apa nih? gagal menikah, Oh, gagal menjalani rumah menikah. tangga. Hmm. Pacaran lama itu belum tentu kalian bisa bertahan menjadi rumah tangga yang harmonis untuk selamanya. Oh, Pacarannya saya lama, menikahnya saya cepat, singkat. singkat. Udah habis. Singkat cerita habis Udah karena pertama kalian sebagai wanita kalian harus pintar cari uang, pintar Ya betul. menjaga diri kalian, pintar menjaga body kalian, dan biar tidak diremehkan oleh mertua ataupun orang-orang sekitar kalian. Pengalaman pribadi. Luar biasa. Luar biasa. Semangat kaum wanita. Kalau dari saya adalah tetap tonton video kami selanjutnya. Jangan begitu Pak. Bantu Bapak kami dengan saran juga Pak, kasih subscribe, Bapak komen, ini. like. Saran saya banyak-banyak berdoa. Udah, Bye-bye. Bye bye. Ya, pamit. Ini berapa nih?